Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo pot pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau pilih pot dengan tema karakter kamu yang paling mengintimidasi orang lain. Saya sudah mengeluarkan kartu oracle untuk kamu, dan pot pertama mendapatkan kartu imagination, imajinasi. Di sini yang saya rasakan kamu energinya tuh kreatif sekali, penuh dengan imajinasi, penuh dengan harapan, impian gitu loh. Jadi kayak kamu punya idealisme yang tinggi, yang mungkin kamu sangat, maksudnya sehari-hari kegiatan kamu tuh adalah untuk mencapai mimpi tersebut, harapan tersebut gitu loh. Karena imajinasi kamu tuh terus berkembang. Jadi kalau kita ketemu sama orang seperti kamu, biasanya kita akan merasa, gue kayaknya gak punya mimpi yang sebesar itu deh. Kayaknya mimpi gue biasa-biasa aja deh dibandingkan sama mimpi lo gitu loh. Jadi kamu mengintimidasi orang lain, merasa mereka kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Karena mereka tidak punya passion yang sama dengan kamu. Passion tuh kayak gairah, semangat yang sama dengan kamu untuk menggapai mimpi mereka. Mungkin mereka, orang-orang tersebut mungkin mereka tidak berani bermimpi, tidak berani berharap. Tapi kamu punya mimpinya, punya harapannya, dan kamu selalu bergerak ke arah sana agar supaya bisa tercapai, bisa terwujud gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini energi kamu kreatif sekali. Kamu akan melakukan segala macam cara, segala macam kreativitas agar supaya mimpi tersebut bisa terkabul gitu loh. Oke. Anyway, kita lihat lagi aja ada kartu apa buat kamu yang menemani imagination ini. Wow. Ya kan? Saya bilang juga apa? Kamu tuh bergerak ke arah mimpi kamu. Ini kamu mendapatkan The Magician di sini. Wow. So, kartu yang keluar adalah Six of Cups, The Empress, dan The Magician. The Empress nih energi kreatif. Ini juga energi kreatif yang bergerak, yang menciptakan gitu loh. Jadi kreativitasnya kamu punya secara internal, tapi secara eksternalnya kamu juga berusaha untuk membuat mimpi internal kamu menjadi kenyataan di luar pikiran kamu, di luar hati kamu, gitu loh. Dengan Six of Cups di sini yang saya rasakan nih, kamu romantis deh. Kamu kreatif, kamu romantis, dan kamu positif sekali. Dengan 3 kartu ini, energi kamu tuh bersinarnya tuh sangat positif. Jadi itu mengintimidasi banyak orang, karena kalau kamu perhatikan ya, manusia sekarang ini, di zaman sekarang ini, banyak orang yang udah lupa akan positivity, udah lupa akan hal-hal yang positif, hal-hal yang optimis tuh mereka udah, ya mungkin udah terlalu banyak sakit hati, udah terlalu banyak jatuh, gagal, sehingga mereka nggak bisa positif lagi gitu loh. Kamu mengintimidasi orang karena kamu masih tetap punya positivity itu. Optimisme itu masih punya. Jadi mereka ngelihat kamu kayak, padahal masa lalunya si pot A, pot 1, itu nggak bagus-bagus amat juga. Tapi dia tetap loh
keluar ke dunia dengan positivity, dengan optimisme yang tinggi, dengan idealisme yang tinggi, dengan harapan, dengan mimpi. Hebat banget ya dia ya, emang bener-bener positive person banget gitu loh, orang yang positif banget gitu loh. Dan itu mengintimidasi. Jadi mengintimidasi di sini bukan harus, tidak harus seseorang yang menakutkan, seseorang yang kuat, yang pemarah gitu, enggak. Dengan kita menjadi seseorang yang positif, yang optimis di antara orang-orang yang negatif, yang pesimis, itu justru mengintimidasi mereka. Jadi di sini yang saya rasakan itu, kamu kamu punya mimpi kamu, punya harapan kamu tahu harus berbuat apa untuk supaya mimpi dan harapan tersebut terkabul, terwujud dengan The Magician ini. Jadi ya makin-makin orang udah terintimidasi dengan positivity kamu kan, optimisme kamu. Ditambah lagi kamu memang menunjukkan kepada mereka bahwa gue bisa melakukannya. Wajar kalau gue positif, gue optimis, karena memang gue tahu gue bisa mewujudkan apa yang gue impikan, gue harapkan gitu loh. Karena sekali lagi kamu sangat kreatif. Jadi energi kamu yang paling kuat yang saya rasakan adalah kreatif, kemudian positif. Dan kamu nggak takut gitu loh untuk membuat tangan kamu kotor. Kalau kita berkreasi, kalau kita melakukan sesuatu, memproduksi sesuatu, itu udah otomatis tangan kita kotor kan. Kita bekerja gitu kan. Kamu nggak takut untuk melakukan itu karena ada The Magician di sini. Jadi itu makin-makin bikin orang merasa terintimidasi karena mereka mungkin mikirnya mimpi gue aja nggak setinggi loh, tapi itu pun gue masih takut untuk mencoba mewujudkannya. Gue takut gagal lagi, gue takut nggak diterima sama orang lagi hasil produksi gue kayak gitu. Kamu enggak, kamu tuh positif banget, optimis banget. Jadi itu justru itulah yang bikin kamu kemungkinan besar beruntung dalam hidup. Karena energi di Empress ini energi berkelimpahan, melimpah ruah gitu loh. Kreativitas kamu melimpah ruah, hasilnya pun juga akan melimpah ruah di depan sana. Oke? Nice. Ini bagus sekali nih, energi kamu nih positif sekali. Saya suka deh. Anyway, kita lihat lagi aja ya, ada kartu apa buat kamu. Oh. Oke, tadi saya bilang kan kamu beruntung, kamu cukup beruntung lah dalam hidup yang saya rasakan di sini. Dan ini kamu mendapatkan klarifikasi The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. So, kartu utamanya adalah Five of Swords dan Judgment. Mungkin selama hidup ini ya, selama hidup kamu ini, kamu banyak menemukan atau banyak berinteraksi dengan orang-orang yang berusaha untuk menghentikan kamu dalam langkah kamu, menghentikan kamu saat kamu berusaha untuk menggapai mimpi kamu. Karena ada Five of Swords di sini. Ini yang saya rasakan energinya tuh seperti energi Saturn, planet Saturn yang merestriksi, membatasi, yang bilang tidak, nggak bisa gitu loh. Mungkin kamu banyak bertemu sama orang-orang yang seperti itu. Tapi karena sinar kamu tuh terang benderang banget ya, karena kamu positif, karena kamu kreatif, terang benderang jadi sinar kamu. Itu justru dengan adanya Judgment di sini, kamu bisa membuat orang-orang yang tadinya bilang tidak kepada kamu jadi terpana, jadi terbangun bahwa wow, ternyata kalau memang kita serius, kita positif, kita optimis dalam hidup, bisa jadi kenyataan mimpi kita, harapan kita, imajinasi kita, gitu loh. Jadi bisa dibilang nih kamu yang tadinya membuat orang lain bilang tidak, jadi bilang iya, gitu loh. Karena mereka percaya bahwa kalau pot pertama sih dia mau melakukan apa pasti akan kejadian, akan menjadi nyata, gitu loh. Jadi Judgment di sini, ini kamu kayak ya secara tidak langsung mungkin ya menempeleng mereka gitu, menampar mereka
orang-orang yang tadinya bilang tidak, nggak bisa. Kamu kayak menempeleng mereka bahwa, hey, bisa kan gue? Terjadi kan apa yang gue harapkan? Terwujud kan mimpi gue? Gitu loh. Jadi makanya ini keberuntungan ini yang tadi saya bilang, kamu mungkin tipe seseorang yang cukup beruntung dalam hidup. Yang cukup, maksudnya, yes, kamu berusaha, yes, kamu punya bakatnya. Tapi juga keberuntungan punya faktor yang cukup penting dalam hidup kamu. Gitu loh. Karena kamu mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, yang pesimis, yang banyak takutnya, yang nggak berani untuk loncat gitu loh. Nggak berani jadi the fool misalnya. Kamu, wow, karena kamu positif, karena kamu kreatif, karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, bahkan bisa membuat orang-orang tersebut tuh jadi balik badan, jadi apa namanya, jadi berubah pendapatnya gitu loh dengan judgement di sini. Ini kan judgement ini kan trompet ditiup, terus orang-orang yang tadinya di dalam kubur terbangun gitu kan, bangkit gitu. Jadi mereka pada saat mereka melihat hasil kerja kamu, produksi kamu, kreativitas kamu, mereka baru percaya bahwa wow, gue mungkin bahkan ada 1-2 orang yang datang kepada kamu bilang bahwa maaf ya, kemarin gue sempat meragukan apa yang ingin lo kejar. Ternyata gue salah. Ternyata lo emang beneran bisa sukses. Ternyata mimpi tersebut memang bisa dijalankan, diwujudkan gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan itu. Awalnya tuh mereka mungkin merasa mereka yang mengintimidasi kamu dengan bilang tidak, nggak bisa gitu. Tapi justru kebalikannya. Kamu justru yang mengintimidasi mereka karena mereka tidak punya keberanian seperti kamu. Oke? Nice. Anyway, pot pertama, good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Halo pot kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya dengan tema karakter kamu yang mengintimidasi orang lain. So, saya sudah mengeluarkan kartu oracle untuk pot kedua dan kali ini kamu mendapatkan guilt. Ini artinya adalah perasaan bersalah, rasa bersalah gitu. Yang saya rasakan nih dengan kartu ini aja, kemungkinan kamu bisa membaca yang tidak tertulis. Bisa bisa memahami apa yang tidak dikatakan orang lain. Jadi misalnya ada orang yang curhat sama kamu mengenai pasangannya gitu ya. Dia mengeluh lah soal pasangannya begini begitu. Kamu dengan cepat bisa membaca atau memahami orang yang curhat kepada kamu itu, orang yang ngeluh kepada kamu itu, kesalahannya dia sendiri apa gitu loh. Jadi kayak orang-orang mungkin merasa terintimidasi oleh kamu kalau bicara sama kamu karena mereka tahu mereka nggak bisa bohong. Kamu bisa membaca mereka dengan cepat. Kamu bisa mengetahui kesalahan mereka dengan cepat gitu loh. Jadi ya itu bikin orang merasa bersalah kan. Merasa kayak waduh harus hati-hati nih kalau bicara sama pot kedua. Karena kita maksudnya mau mengeluh, mau cerita, mau curhat tentang pasangan kita, malahan kita yang disalah-salahin gitu loh. Jadi bukan berarti kamu menyalah-nyalahkan orang yang cerita sama kamu, tapi kamu bisa melihat dari 2 sisi gitu loh. Jadi energi kamu tuh adil. Kamu bisa melihat, kamu bukan hanya melihat dari sisi pasangan kamu, dari sisi orang yang curhat sama kamu, tapi kamu juga bisa melihat dari sisi pasangannya. Kenapa pasangannya berbuat seperti itu kepada dia? Karena dia begitu kepada pasangannya, kayak gitu. Jadi yang saya rasakan energi kamu nih energi yang seimbang ya, adil mungkin ya. Bisa melihat dari segala macam pendapat, dari segala sisi, dan kamu nggak menelan mentah-mentah orang yang bicara sama kamu, orang yang memberikan tulisannya kepada kamu. Kamu langsung bisa ngebaca bahwa ini orang punya pendapat seperti ini, punya opini seperti ini, punya filosofi seperti ini dalam hidupnya. Pasti karena dulunya dia punya pengalaman ABC, kayak gitu. Jadi yang saya rasakan tuh itu mengintimidasi sekali ya.
Karena orang jadi bener-bener harus hati-hati kalau misalnya mereka mau berinteraksi sama kamu secara serius atau secara negatif. Negatif di sini ya mengeluh mengenai sesuatu yang buruk dalam hidupnya gitu. Oke? Kita lihat aja ya, ada kartu tarot apa yang akan menemani kartu guilt ini. So, kartu yang kamu dapat adalah Queen of Pentacles, Seven of Swords, dan Ace of Swords. Iya kan? Pikiran kamu tuh jernih sekali. Pikiran kamu tuh jelas sekali. Jadi orang bicara apa, kamu udah tahu aja. Di balik itu semua, dia sebenarnya tuh bagaimana tuh kamu udah tahu gitu loh. Karena di sini dengan kamu keluar sebagai Queen of Pentacles, kamu tuh bukan tipe seseorang yang bisa dikomporin gitu. Misalnya apa ya? Misalnya pasangan kamu, misalnya kamu sudah berpasangan, pasangan kamu curhat kepada kamu mengenai temannya di kantor yang mungkin berantem sama dia, misalnya berseteru sama dia. Kamu nggak serta-merta 100% mendukung pasangan kamu atau 100% menyalahkan temannya yang berantem sama dia itu, enggak. Kamu nggak bisa, orangnya tuh pot kedua tuh nggak bisa digiring dengan begitu aja. Karena energi kamu ini Queen of Pentacles. Terlepas kamu cewek atau cowok, kamu tuh grounded banget. Grounded tuh menjejak banget ke bumi, menjejak banget ke realita. Jadi kamu selalu melihat kedua belah pihak, kedua belah sisi. Nggak bisa tuh pasangan kamu menjelek-jelekan temannya, terus kamu langsung serta-merta mendukung pasangan kamu. Wah, emang tuh teman kamu tuh begini, kalau dia nggak begitu berarti dia memang bukan teman yang baik. Nggak bisa begitu. Kamu langsung bisa melihat, oke, dia melakukan itu kepada kamu, pasti kamu juga karena begini, makanya dia begitu, gitu loh. Jadi bisa dibilang nih kamu kayak apa ya? Kayak mungkin pasangan kamu kadang-kadang misalnya berpikir bahwa kamu tidak mendukung dia. Padahal bukan itu maksud kamu. Dengan Seven of Swords di sini maksud kamu adalah kamu ingin menyuntikkan logika ke dalam pikirannya pasangan kamu, gitu loh. Jadi kamu nggak bisa dong menyalahkan orang itu aja. Peran kamu, kesalahan kamu tuh apa dalam masalah itu, gitu loh. Jadi dengan Seven of Swords di sini kamu memberikan keraguan. Energi kamu memberikan keraguan kepada pasangan kamu. Dia kan tadinya yakin banget kalau temannya yang salah, dia yang benar. Kamu memberikan keraguan bahwa kamu jangan berpikir kamu 100% benar, dia salah. Pasti kamu punya peran, punya andil gitu loh. Jadi bisa dibilang kamu benar-benar bikin orang lain merasa bersalah gitu loh. Tapi maksudnya baik. Karena kamu gak mau orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh mereka memanjakan dirinya sendiri dengan tidak melihat ke dalam dirinya sendiri gitu loh. Jadi nggak introspeksi. Kamu nggak mau orang-orang di sekitar kamu tuh tidak introspeksi kepada dirinya sendiri. Makanya dengan Ace of Swords ini ujung-ujungnya akhirnya ya kebenaran terbuka bahwa bener juga loh. Misalnya besok-besoknya bener juga loh bilang memang gue ada salahnya sih. Memang masalah ini bukan cuma kesalahan si temen gue aja gitu loh. Jadi dengan Ace of Swords ini kamu akhirnya bisa membuka kebenaran yang sebenarnya, the truth gitu loh. Bahwa kalau misalnya ada dua pihak yang berselisih, itu pasti kesalahan dua-duanya, bukan hanya kesalahan si A atau si B gitu. Jadi energi kamu nih cocok sekali kalau misalnya kamu jadi mediator, penengah. Atau kalau misalnya kamu menjadi psikolog, terutama mungkin psikolog perkawinan ya.
Jadi ada suami istri lagi berantem, datang kepada kamu, ngobrol di depan kamu udah bisa ngebaca kenapa si suami begini karena si istri begitu. Tapi sebaliknya kenapa si istri begitu karena si suami begini, gitu loh. Jadi kamu bener-bener melihat situasi dari banyak sisi, bukan hanya sisi satu orang saja, gitu. Oke? Itu bener-bener mengintimidasi sih, karena kita kan kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kamu sahabat saya misalnya ya, terus kamu melakukan hal tersebut kepada saya, padahal saya cuma pengen minta didengerin doang gitu, saya pasti akan langsung, oh iya bener juga sih, si pot kedua nih emang gue harusnya mikir dulu kenapa gue marah-marah, karena gue juga kemarin-kemarin begini gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu, energi kamu nih emang bikin orang merasa bersalah. Kenapa akhirnya mereka merasa terintimidasi sama kamu. Anyway, kita lihat lagi ya, ada energi apa nih. Wow. Oke, kamu mendapatkan 2 kali Seven of Swords nih. Ini Seven of Swords juga, sama dengan ini. Kartu utamanya adalah Three of Cups dan Page of Swords. Ini adalah klarifikasinya. So, jadi benar kan tadi saya bilang, kamu kayaknya energinya tuh menjadi mediator, menjadi penengah. Di sini dengan Three of Cups, kamu lihat gambarannya. Ada seseorang, ini kamu nih, energi kamu yang di tengah. Ini kayak memediasi, menengahi 2 konflik kan. 2 orang yang sedang berkonflik. Jadi kayak, lo tuh kesalahannya ABC. Kalau lo kesalahannya adalah XYZ. Jadi, coba dilihat dari kedua belah pihak, kedua belah sisi. Jangan cuma marah-marah karena lo doang. Lo juga jangan cuma marah-marah karena lo merasa dirugikan aja. Tapi lo juga harus bisa melihat temen lo ini merasa dirugikan juga, gitu loh. Jadi, benar tadi saya bilang, energi kamu benar-benar bisa melihat apa yang tidak terbaca, apa yang tidak dikomunikasikan. Dan di sini dengan Page of Swords ini yang saya rasakan mungkin orang-orang yang tadinya jadi kesel gitu ya sama kamu. Orang-orang yang karena kamu memberikan kebenaran, membuka kebenaran, mereka terus jadi mungkin menjauhi kamu, jadi malas ngomong sama kamu. Di sini dengan Page of Swords, mereka mungkin kalau misalnya akhirnya beneran mereka mengikuti saran kamu, mereka akhirnya bisa jadi tuh balik kepada kamu minta diajarin bagaimana caranya supaya bisa melihat segala situasi dari sisi logika, sisi rasional gitu. Karena kamu jelas sekali, kamu sangat paham logikanya. Kalau kamu ABC, pasti pasangan kamu akan melakukan DEF gitu loh. Jadi akhirnya ini Page of Swords ini, orang-orang yang tadinya mungkin memusuhi kamu ya, karena kamu membuat mereka merasa bersalah, ini akhirnya akan mendatangi kamu lagi. Mendatangi kamu lagi untuk mungkin minta masukan lagi atau minta diajarin. Terutama itu yang saya rasakan. Mungkin dia akan minta diajarin, gimana sih kemarin lo bisa ngebaca kalau gue juga punya salah gitu loh. Gue pengen memperbaiki diri gue nih. Kasih tahu gue dong tips-tipsnya, gimana caranya supaya gue bisa mengenali kesalahan gue lebih baik lagi sebelum gue menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Jadi di sini dengan Seven of Swords 2 kali, yang saya rasakan kamu memang cerdas banget ya, karena energi Seven of Swords ini adalah energi yang strategis, yang penuh dengan taktik. Jadi kamu mungkin akan kasih tips, akan kasih tricks buat si Page of Swords ini, siapapun mereka nanti, selama ini, bahwa oke, kalau lo mau belajar mengasah rasionalisme lo, logika lo, berarti lo harus bla 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 gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, kamu akan sangat membantu umat manusia, terutama mereka yang ada di sekitar kamu, di dalam dunia sekitar kamu. Kamu akan membantu mereka untuk bisa memahami orang-orang di sekitar mereka sendiri. Jadi bukan hanya egois, memikirkan diri sendiri aja, tapi benar-benar melihat kepada orang-orang lain yang mereka seringkali berinteraksi.
yang akhirnya jadi berseteru, jadi berantem gitu loh. Jadi energi kamu nih oke banget. Walaupun memang ya mengintimidasi ya, karena membuat orang merasa bersalah itu kan mengintimidasi sekali. Tapi ujung-ujungnya mereka akan berterima kasih kepada kamu. Oke? So, pot kedua good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Halo pot ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau pilih pot kali ini dengan tema karakter kamu yang paling mengintimidasi orang lain. Oke? So, saya sudah mengeluarkan kartu oracle untuk pot ketiga dan kalian mendapatkan failure, kegagalan, failure. Di sini yang saya rasakan nih, kartu ini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang intuisinya tuh kental sekali, tinggi sekali, besar sekali, luas sekali gitu loh. Jadi kayak kamu nih tipe seseorang yang bisa langsung tahu lah, pokoknya cepet kamu taunya mengenai sesuatu tuh baik atau buruk, sesuatu tuh baik atau jahat, sesuatu itu berhasil atau gagal, akan berhasil atau akan gagal gitu loh. Jadi kayak kamu bisa dibilang kamu bisa membaca seseorang atau membaca situasi dengan cepat. Kamu pun bisa membaca masa depan dengan cukup akurat gitu loh. Failure nih, kata kunci oracle card yang kamu dapat kegagalan kan. Terutama mungkin hal-hal yang efeknya tuh akan negatif dalam kehidupan kamu maupun orang-orang di sekitar kamu. Kamu langsung bisa kayak ada alarm gitu dalam pikiran kamu, dalam hati kamu, di badan kamu bisa merasakan getaran alarm tersebut. Kalau memang ada sesuatu yang buruk akan terjadi misalnya, sesuatu yang buruk memasuki rumah kamu misalnya, gitu loh. Jadi contohnya apa ya? Kayak mungkin misalnya ayah sama ibu kamu sudah cerai, sudah lama cerainya. Terus ibu kamu ketemu sama pria lain dan mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum menikah kan tentunya ibu kamu akan mengenalkan kamu kepada pasangannya itu kan, pasangan barunya. Kalau dari awal intuisi kamu bilang, jangan deh, jangan sama dia, kayaknya nih orang begini. Kamu akan langsung menolak gitu loh. Mama, please, tolong jangan berpasangan sama dia, tolong jangan menikahi dia. Kadang-kadang kamu tahu alasannya apa, kadang-kadang mungkin kamu tidak tahu, which is itu nggak apa-apa. Yang penting kan intuisi kamu, alarm kamu tuh udah berdering kan. Ternyata terbukti orang tersebut dulu dia sama pasangannya yang dulu memang hanya berusaha untuk ngeretin, berusaha untuk morotin. Hanya sayang pada saat pasangannya punya uang, punya warisan. Tapi setelah itu udah jatuh miskin, udah kekurangan, ditinggalin. Gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu. Kadang-kadang kamu tahu alasannya kenapa kamu tidak menyukai seseorang. Tapi kadang-kadang juga kamu tidak tahu. Which is itu gak apa-apa. Yang penting intuisi kamu saking kentalnya, saking tingginya tingkat intuisi kamu udah bisa langsung ngebaca aja seseorang yang lain maupun situasi. Kalau situasi contohnya mungkin pasangan kamu misalnya ingin membuka usaha bengkel. Kalau kamu melihat, kalau kamu merasakan intuisi kamu bilang tidak, kamu akan kasih penjelasan kepada pasangan kamu. Feeling gue gak enak deh. Kayaknya perasaan gue gak enak deh. Kayaknya bengkel bukan usaha yang tepat deh buat lo. Coba deh cari yang lain lagi. Bengkel kayaknya kurang cocok deh sama energi lo. Kayak gitu loh. Jadi failure di sini kamu tuh langsung bisa ngebaca. Kayaknya nih kalau ke depannya lo tetap buka usaha bengkel, kayaknya akan gagal gitu loh. Atau yang cerita ibu kamu itu misalnya, kayaknya kalau mama memaksakan diri untuk menikahi orang tersebut, kayaknya akan gagal lagi rumah tangga mama. Karena dia adalah tipe yang materialistis. Misalnya tuh seperti itu. Jadi intinya adalah
intuisi kamu atau alarm di dalam diri kamu itu akan berdering, akan teriak-teriak apabila ada sesuatu yang negatif di sekitar kamu. Oke? So, kita lihat lagi aja ada kartu apa yang akan menemani failure di sini. Failure, pot ketiga. Nice. Wow. So, kartu yang keluar untuk pot ketiga adalah King of Swords, Four of Cups, dan Strength. Ini energi kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok. Jadi pikiran kamu tuh jernih, pikiran kamu tuh bersih. Kamu bilang tidak, kamu menolak sesuatu atau seseorang, bukan karena kamu benci sama orang itu, bukan. Bukan karena kamu pernah punya pengalaman buruk dengan orang itu, bukan. Pikiran kamu tuh bersih dan jernih. Karena memang didukung oleh intuisi yang tinggi. Makanya dengan Four of Cups, dari tadi kan saya bilang, kamu tipe seseorang yang akan langsung menolak apabila ada sesuatu yang negatif di sekitar kamu. Entah itu pasangan baru ibu kamu, entah itu usaha baru suami kamu atau istri kamu, gitu loh. Four of Cups kan energi rejection, penolakan kan. Jadi kamu akan langsung menolak. Kalau kamu melihat prediksi ke depannya akan gagal, akan buruk, ya kamu akan langsung menolak. Enggak, jangan sama yang itu. Enggak bisa buka usaha itu, gitu loh. Dan saya senangnya di sini kamu keluar sebagai King of Swords. Energi yang secara pikiran tuh logis gitu. Jadi walaupun intuisi kamu kental atau udah level tinggi, tapi pikiran kamu tuh tetap logis, tetap rasional, tetap masuk akal. Jadi kamu tidak hanya mengandalkan perasaan aja, feeling aja, enggak, tapi juga secara pikiran gitu loh. Dan kamu bukan tipe yang gue gak suka sama orang itu karena orang itu dulu sama gue pernah berantem, pernah begini, begitu. Enggak. Kamu gak suka sama orang itu karena intuisi kamu mengatakan orang itu gak baik, gitu loh. Dengan adanya strength di sini, yang saya rasakan mungkin kamu banyak menerima penolakan atau banyak orang tuh tidak mengindahkan kamu gitu loh. Tidak mengindahkan saran kamu, tidak mendengarkan apa yang kamu ucapkan gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kamu udah ngasih tahu kan, intuisi kamu bilang negatif. Tapi orang-orang di sekitar kamu tetap aja maju jalan, tetap aja bergerak ke arah yang mereka inginkan itu. Yang kamu lihat tuh kayaknya negatif. Sehingga dengan adanya strength di sini yang saya rasakan kamu ya mau gak mau harus nguat-nguatin diri. Apalagi kalau memang nanti di masa depan terbukti omongan kamu di awal beneran kejadian. Beneran mereka gagal. Beneran orang yang mereka cintai ternyata jahat misalnya. Kan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kamu sayang kan. Orang tua, adik kakak, sahabat, pasangan. Kalau mereka sedih, mereka susah, kan tentunya kamu juga sedih dan susah kan. Gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu. Meskipun kamu selalu berusaha untuk memberitahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang intuisi kamu bilang, apa yang alarm kamu berdering, tapi mungkin masalah yang kamu temui justru adalah orang-orang yang kamu kasih tahu itu nggak langsung percaya atau bahkan nggak percaya gitu loh. Tapi biar gimana, karakter kamu yang paling mengintimidasi orang lain adalah ini, Failure dan Four of Cups ini. Kamu berani bilang enggak, itu orang nggak bagus buat kamu, enggak, usaha itu nggak cocok buat kamu. Kamu berani bilang begitu. Jadi orang-orang tuh langsung si pot ketiga nih yakin banget sih sama penilaiannya, yakin banget sih sama intuisinya, sama perasaannya, sama logikanya gitu loh. Jadi kayak mereka terintimidasi, tapi mereka kayak bodo amat gue mau coba
lanjut terus, gue mau jalanin terus. Nggak taunya di depan sana mereka menemukan kegagalan, menemukan sandungan, batu kerikil, batu sandungan, kayak gitu loh. Nah, kalau udah kayak gitu ya akhirnya mereka terintimidasi lebih-lebih lagi sama kamu karena terbukti omongan kamu jadi kenyataan gitu loh. Oke? So, kita lihat lagi ya, ada kartu apa lagi untuk pot ketiga. Oh, nice. Oke. Oke, pot ketiga. Kartu yang kamu dapat adalah Six of Cups, Page of Swords, dan Ace of Cups sebagai klarifikasi. Ini yang saya rasakan adalah orang-orang yang kemarin sempat bebel. Kamu udah kasih tahu jangan, tetap aja mereka jalanin, tetap aja mereka lakuin. Akhirnya kejeblos, ya kan? Akhirnya terbukti kan bahwa kamu itu bicara benar gitu loh. Di sini yang saya rasakan, kalau sudah seperti itu, mereka akan berbalik kepada kamu, malah ingin kayak belajar dari kamu. Gimana caranya supaya mereka bisa mengasah intuisi mereka sendiri. Jadi karena mereka melihat kamu tuh sebagai seseorang yang akhirnya bisa dipercaya, yang akhirnya bisa diandalkan. Akhirnya di sini dengan Six of Cups ini, dengan pengalaman yang mereka punya, tetap maju jalan meskipun kamu udah bilang jangan, terus kejeblos. Akhirnya dengan Page of Swords di sini, ini mereka, terlepas mereka cewek atau cowok ya, akhirnya mereka atau orang tersebut itu melihat kepada kamu, King of Swords, meminta bimbingan kamu mungkin ya, supaya di masa depan mereka tidak kejeblos lagi gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau sudah terjadi apa yang kamu ramalkan, terutama yang buruk ya, justru akhirnya orang-orang tersebut akan balik lagi baik sama kamu. Cinta di antara kalian dengan Ace of Cups ini akan merekah lagi. Cinta di sini nggak harus pasangan ya, nggak harus hubungan romantis, tapi pokoknya hubungan kamu sama orang tersebut yang tadinya mungkin sempat menjarak atau sempat kusut karena kamu bilang jangan atau tidak, itu justru begitu mereka kejeblos, hubungan kalian akan baik lagi, akan bagus lagi, akan segar lagi gitu loh. Karena mereka menyadari kesalahan mereka, tidak mendengarkan kamu. Gitu. Jadi yang saya rasakan di sini energi kamu sangat mengintimidasi sih memang. Karena kalau kita lagi kasmaran gitu ya, lagi wah jatuh cinta gila-gilaan, terus misalnya kakak kita bilang jangan sama dia, feeling gue nggak enak, pikiran gue tuh alarm di dalam otak gue tuh berdering-dering, jangan deh, gue nggak enak rasanya kalau lo berhubungan sama dia. Tapi karena kita kasmaran, kita jatuh cinta berat sama pasangan kita, akhirnya kan kita tetap maju jalan kan. Nggak taunya terbukti kakak kita benar. Akhirnya kita malu hati sendiri kan. Akhirnya kita balik lagi kepada kakak kita, meminta bimbingannya, meminta ajarannya, gimana supaya bisa meningkatkan intuisi kita sendiri. Yang ujung-ujungnya ini, Ace of Cups ini, hubungan kita dengan kakak kita jadi baik kembali gitu. Oke? Anyway, pot ketiga, good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Halo pot keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih pot kali ini ya, dengan tema karakter kamu yang paling mengintimidasi orang lain. Oke, so saya sudah mengeluarkan kartu oracle untuk pot keempat dan kalian kali ini mendapatkan change atau perubahan. Yang saya rasakan di sini energi kamu tuh aktif sekali, dinamis sekali, selalu bergerak, selalu berubah, selalu loncat gitu loh, lompat gitu. Jadi kamu mungkin tipe seseorang yang tidak bisa berada dalam satu tempat terlalu lama, satu situasi terlalu lama. Kamu selalu ingin dinamis, ingin bergerak, selalu punya aktivitas gitu loh.
yang saya rasakan. Dan ini mengintimidasi orang lain karena mungkin misalnya ya, kamu ditelepon sama seseorang, misalnya taruhlah pasangan kamu lah, atau orang yang lagi naksir kamu gitu ya. Kamu ditelepon sama orang yang lagi naksir kamu. Hey, pot keempat, kamu lagi di mana? Oh, saya lagi makan nih di restoran A, misalnya. Oke, gue ke situ ya, gue pengen ketemu, misalnya. Si orang yang suka sama kamu tuh bilang gitu. Ya silahkan, tapi gue udah mau selesai makan sih. Ya udah tunggu ya gitu. Terus dia belum sampai di restoran A tempat kamu makan, kamu udah langsung pindah ke restoran B atau ke cafe B untuk minum kopi. Jadi kayak kamu gak bisa dipegang. Dalam arti kalau kamu udah harus berubah tempat, berubah situasi, berubah karakter, berubah apapun gitu ya, ya orang lain sebisa mungkin tuh sebaiknya menyamai langkah kamu gitu loh. Karena kalau enggak, mereka akan ketinggalan. Udah otomatis mereka pasti akan ketinggalan kalau mereka tidak menyamai ritme mereka kepada kamu, dengan kamu. Karena kamu bukan tipe seseorang yang bisa tahan dengan kebosanan mungkin. Mungkin kamu tipe seseorang yang gak tahan kalau misalnya merasa bosan. Kamu harus bergerak, pikiran kamu tuh harus mencerna sesuatu. Atau badan kamu tuh harus terus-menerus melakukan aktivitas. Tangan kamu harus terus-menerus membuat sesuatu misalnya. Apa? Kreativitas apa gitu misalnya. Jadi bukan berarti kamu tidak setia, bukan berarti kamu menclok sana menclok sini, bukan. Setiap kali kamu bergerak, setiap kali kamu berubah, itu selalu ke arah yang lebih baik, ke tingkat yang lebih tinggi, gitu loh. Begitu pula juga dengan perkembangan karakter kamu. Karakter kamu itu selalu berubah, tapi berubah ke arah yang lebih baik. Jadi dalam hidup kamu mungkin banyak mengalami death and transformation, kematian dan kebangkitan kembali secara kejiwaan. Sehingga kamu terus berubah. Orang-orang yang mengenal kamu 2 tahun yang lalu mengenal kamu sebagai seseorang yang pemalu misalnya. 2 tahun yang lalu mungkin kamu pemalu, tapi sekarang kamu pemberani. Kamu ketawa ketiwi, gak peduli orang-orang di sekitar kamu. Jadi pada saat orang yang 2 tahun lalu kenal kamu pemalu, ketemu kamu lagi sekarang, mereka bingung. Si pot keempat kok beda banget ya. Dulu 2 tahun yang lalu gue ketemu dia tuh pemalu banget loh. Bahkan gak bicara sama sekali, gak ngobrol sama sekali. Sekarang dia kayak pesta, di dalam pesta pun, di sekitar orang-orang banyak pun dia berani bersuara gitu loh. Jadi pengembangan karakter kamu atau pengembangan jiwa kamu itu selalu bergerak, selalu berubah dan bergeraknya tuh ke arah yang lebih tinggi terus, ke tingkat yang lebih tinggi terus. Which is akhirnya itu mengintimidasi orang lain, karena orang lain pastinya mereka merasa ketinggalan terus kalau disandingkan sama kamu. Jadi kamu sudah jadi sarjana S2, mereka baru aja selesai S1-nya. Contohnya tuh kayak gitu. Oke? So, kita lihat ya, ada kartu apa nih yang menemani kartu change ini. Nice. Wow. Gila. So, kartu yang kamu dapat adalah The Star, Seven of Swords, dan The Wheel of Fortune. Jadi, dengan The Star di sini, yang tadi saya bilang, kamu selalu naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, menggapai mimpi dan harapan yang lebih tinggi lagi, yang beda lagi daripada yang sebelumnya. Karena kamunya sendiri secara internal juga selalu berubah. Karakter kamu selalu berubah ke arah yang lebih baik. Jadi dengan The Star di sini, mimpi kamu pun juga otomatis, harapan kamu dalam hidup ya, otomatis juga
berubah terus. Berubah dalam arti gue udah mencapai A, sekarang gue akan mencapai B. Gue udah mencapai B, sekarang gue akan mencapai C, gitu loh. Tinggi sekali. Tapi bukan berarti tidak kesampaian. Karena kamu secara logika tuh kamu nggak mau berubah dulu sebelum kamu mencapai apa yang kamu harapkan, gitu loh. Dan itu mengintimidasi banyak orang sekali. Karena kartu keduanya adalah Seven of Swords, dimana ini adalah energi yang strategis kan, energi yang diam-diam tahu-tahu udah sampai di puncak ketiga. Orang-orang taunya kamu baru aja menyelesaikan puncak pertama, kok tahu-tahu sekarang udah di puncak ketiga nih, gitu loh. Kamu mungkin nggak banyak bicara mengenai apa yang sudah kamu dapatkan ya, achievement kamu atau prestasi kamu mungkin nggak banyak bicara, biar orang lihat aja. Kemarin gue baru aja lulus, atau mungkin kemarin gue baru aja masuk kerja. 2 tahun kemudian sekarang gue udah jadi manajer. Kamu gak banyak bicara, biar apa yang kamu lakukan, biar prestasi kamu itu bicara dengan sendirinya. Orang-orang taunya tuh kamu hanya pegawai biasa atau baru aja nih anak baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, baru aja mulai kerja. Loh, kok tahu-tahu udah jadi manajer gitu loh. Jadi pergerakan kamu mungkin dengan Seven of Swords itu nggak heboh. Kamu mungkin nggak banyak sharing, kamu mungkin nggak banyak woro-woro gitu ya. Kamu kalem-kalem aja. Sembunyi-sembunyi aja gitu, bahkan mungkin sembunyi-sembunyinya kamu nggak sengaja, tapi memang kamu bukan tipe orang yang bragging, bukan tipe orang yang bragging tuh apa ya, kayak pamer. Kamu bukan tipe orang yang pamer, ya secara sembunyi-sembunyi aja di balik layar aja. Tahu-tahu pas orang-orang tersebut ketemu kamu lagi beberapa tahun kemudian, wow, kok pot keempat beda ya sekarang. Perbedaannya tuh akan nyata, akan jelas gitu loh. Jadi dengan The Wheel of Fortune sebagai kartu ketiga yang saya rasakan, orang-orang mungkin ngelihat kamu sebagai seseorang yang sangat beruntung. Padahal enggak. Padahal kamu berjuang, berusaha. Tapi orang-orang karena mereka nggak melihat pergerakan kamu, nggak mendengar perubahan kamu, mereka ngelihatnya kamu beruntung. Kemarin baru aja dia masuk kerja, sekarang udah jadi manajer. Beruntung banget tuh anak, gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, kamu mungkin bisa dibilang tuh kamu mengintimidasi orang lain karena perubahan dalam hidup kamu tuh yang rapid tuh cepat sekali, langsung berubah. Orang tuh cuma ngelihatnya perubahan ujungnya aja, perubahan hasil akhirnya kan. Tapi sebenarnya kamu meniti tangga satu persatu, meniti tangga kesuksesan satu persatu. Cuma orang lain hanya melihatnya ujungnya aja, resultnya aja, hasilnya aja, gitu loh. Jadi itu mengintimidasi sekali. Anyway, kita lihat lagi ya, ada kartu apa nih buat pot keempat. Wow. Ya, oh wow. Oke. Kartu yang kamu dapat adalah Queen of Pentacles, Knight of Wands, dengan klarifikasi The Star lagi. Jadi kamu mendapatkan 2 kartu The Star nih. Ini kan energi mimpi dan harapan kita terwujud, terlaksana, terjadi. Jadi memang kamu tipe seseorang yang seperti itu. Ya bisa dibilang juga The Wheel of Fortune nih punya andil juga gitu ya. Walaupun yang saya rasakan kamu tetap bekerja ya, bekerja keras, berusaha keras, kamu ada usahanya, ada kerja kerasnya. Tapi dengan kamu mendapatkan 2 kartu The Star, yang tadi saya bilang, mimpi A udah kejadian, baru kamu bergerak menuju ke mimpi B. Nanti mimpi B kejadian juga, terwujud juga, baru kamu naik lagi tingkatannya ke mimpi C, gitu loh. Jadi ini 2 karakter ini, Queen of Pentacles dan Knight of Wands, ini dua-duanya kamu. Energinya pot keempat nih. Ini energi feminin kamu yang stabil, yang mau bekerja keras, yang mau tangannya kotor gitu ya. Dengan Queen of Pentacles nih, ini kan pekerja keras nih energinya. Dan dengan Knight of Wands, ini adalah energi yang terus bergerak.
terus berubah, terus berjalan, maju terus. Jadi ini dua karakter ini adalah energi feminin dan maskulin di dalam diri kamu. Ya bisa dibilang ini seimbang lah. Energi maskulin dan energi feminin di dalam diri kamu, diri kamu itu cukup setara gitu loh. Gak ada yang lebih kuat, gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih lemah. Dengan Queen of Pentacles, ini adalah energi dimana kamu sadar, gue gak bisa berubah dulu nih. Ini belum waktunya gue untuk berubah, belum waktunya untuk gue bergerak, belum waktunya gue untuk menjadi Knight of Wands. Gue harus menyelesaikan mimpi A ini dulu misalnya, harapan A ini dulu. Begitu udah selesai, kamu udah stabil di mimpi A, baru kamu bergerak ke mimpi B. Gitu loh. Jadi terus bergerak, terus dinamis. Makanya saya bilang energi kamu di awal tadi saya bilang dinamis sekali. Kamu terus bergerak, movementnya tuh kuat sekali. Dan itu mengintimidasi orang lain ya. Karena orang lain kan mungkin mereka dalam hidup ya udah lulus kuliah, kerja kantoran, punya keluarga, udah selanjutnya ya hidup mereka ya begitu aja terus secara secara otomatis ya udah berputar di sekitar situ aja. Tapi kamu mungkin yang tadinya kamu kerja sama orang, terus akhirnya kamu memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri, terus akhirnya kamu bisa menjadi pengusaha yang sukses kayak gitu. Terus udah gitu abis jadi pengusaha yang sukses, kamu buka cabang di mana-mana, kan itu terus naik kan, terus naik tingkat kan. Jadi yang saya rasain itu perubahan kamu tuh dalam hidup terus-terusan, nggak berhenti gitu loh. Dan kamu dengan energi Queen of Pentacles, kamu stabil. Walaupun kamu terus bergerak, tapi kamu stabil gitu. Oke? Wow, pot keempat. Ini energinya ini sekali. Saya sampai jadi energized gitu loh. Saya jadi berenergi membaca energi kamu. Anyway, good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye pot keempat.